Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan Ustadz mau bertanya, misal ada yang mengamalkan tentang tadi yang Ustadz sampaikan, sampaikanlah walau satu ayat. Tapi kayaknya penempatannya agak kurang tepat kalau menurut saya Ustadz, karena tidak sedikit di luaran sana dakwah misal dengan bercanda, kemudian dengan nyanyi-nyanyi atau tidak pada tempatnya nih Ustadz. Ini gimana Ustadz katanya? Ya, artinya di situ yang namanya dakwah ilallah azza wa jalla adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di situ tata cara yang ditempuh dalam beribadah tersebut harus melihat kepada apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau berdakwah. Adapun yang kemudian disampaikan dengan bercanda, adapun yang kemudian disampaikan misalnya di situ tidak pada tempatnya, ya, maka itu semuanya tentunya ya akan bisa menghilangkan ya istilahnya maksud daripada dakwah itu sendiri. Ya, jadi intinya kita harus melihat, mencontoh gitu. Bagaimana sih ya cara Nabi SAW berdakwah ilallah azza wajal. Kemudian kalau seseorang misalnya, oh ini ada sarana ini, sarana itu, silahkan pada dasarnya sarana itu yang dianggap menunjang ya, selama sarana itu masih dalam batas yang diperbolehkan oleh syariat. Ya, adapun kemudian sarannya menggunakan misalnya nyanyi-nyanyian, alat musik dan sebagainya, maka kita sudah tahu ya ini bahwa para ulama ya hampir boleh dibilang mereka sudah bersepakat kecuali salah segelintir dari para ulama yang istilahnya di situ eh, membolehkan ya kayak misalnya di situ musik ya misalnya atau nyanyian-nyanyian tertentu misalnya ya, tapi itu semuanya adalah merupakan kalau itu dilakukan ya itu ada semacam tasyabbuh yang menyerupai di situ orang-orang non muslim dalam hal di situ ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita lihat ya bagaimana sih Nabi Islam karena dakwah itu kan tujuannya ingin menyentuh kepada hati manusia Ya, ya sehingga perlu di situ ada penyampaian yang memang betul-betul khidmat, khusyuk dalam penyampaiannya ya. ya. Sebagaimana kita dapati bahwa yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mendengarkan di situ wejangan nasihat dari Nabi SAW itu mereka seperti tertunduk ya begitu kan artinya dalam keadaan yang memang di situ sangat khusyuk mereka menyimak dan mendengarkan di situ apa yang disampaikan ya dari wasiat-wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara mereka ada yang di situ hingga tersentuh hatinya, bergetar ya, artinya Ya, ya. rata-rata mereka itu tergetar hatinya, ya ada rasa takut dan sebagainya, bahkan ada yang meneteskan air mata ya pada saat di situ mendapatkan mau'izah ataupun nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya di situ perlu diperhatikan juga mengenai di situ eh, mana-mana yang dibolehkan dari sarana-sarana dalam dakwah dan cara-caranya juga ya harus mengikuti kepada manhaj nubuwah ya yakni jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah tersebut. Jadi tidak kemudian di situ hanya ingin mencapai kepada tujuan ya kan dalam dakwah itu tujuannya supaya yang penting tersampaikan misalnya tapi menghalalkan segala cara itu juga tidak diperbolehkan. Yani ada sebuah kaidah mengatakan bahwa ya al-ghayatu la tubarirul wasilah bahwasanya yang namanya tujuan itu tidak kemudian menghalalkan ya segala cara. Jadi tetap harus diperhatikan mana-mana yang sesuai dengan syariat wallahu a'lam bishawab.